Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 135 gram gula pasir. Aduk dan kocok sebentar dengan whisk. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok kembali dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu secara bertahap. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml santan secara bertahap, bergantian dengan tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian saring adonannya. Boleh tidak disaring jika adonan sudah halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Saya gunakan alas di bawah cetakannya. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan sebelum dituang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Dan masak dengan api kecil sampai matang. Saat
kuenya setengah matang, lalu beri topping. Untuk toppingnya, saya menggunakan kelapa muda yang sudah dikerok. Dan masak kembali dengan api kecil sampai kuenya matang. Kue lumpur pandannya sudah matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, super lembut dan kokoh. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 15 menit. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula pasir. Lalu aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 3 saset SKM putih. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu sambil diayak dan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 450 ml santan yang agak kental sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Di sini saya menggunakan pasta pandan suji.
Lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan dan aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm yang sudah diolesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis kembali dengan minyak goreng. Aduk adonan terlebih dahulu, lalu tuang adonan sambil disaring. Terlebih dahulu siapkan wijen secukupnya, cuci tangan dan keringkan. Lalu taburi wijen secukupnya atau sesuai selera. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, letakkan loyang di rak tengah dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 1 jam atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 1 jam, tes kematangan. Tidak ada yang menempel di lidi, jadi sudah matang ya. Lalu keluarkan dari oven dan biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Kue bingka pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, lembut dan wangi. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, pertama, cara membuat unti kelapanya. Tuang 50 ml air ke dalam panci. Tambahkan 80 gram gula merah yang sudah disisir, 1 sendok makan gula pasir. Rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya dan saring ke dalam panci atau wajan lainnya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, lalu masukkan 100 gram kelapa parut setengah tua. Masak sampai matang, airnya mengering dan kesat.
Sudah matang, matikan kompornya, angkat, dan biarkan unti kelapanya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, cara membuat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung ketan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu masukkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tambahkan 50 ml jus pandan. Kemudian tuang 175 ml santan hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk dan uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Saya melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Tuang santan hangatnya sedikit demi sedikit. Adonannya sudah kalis dan santan hangatnya tersisa 10 ml. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya supaya warnanya lebih hijau. Uleni kembali sampai adonan tercampur rata. Kemudian bagi adonan kulit menjadi 16 bagian dan bagi unti kelapanya juga menjadi 16 bagian. Siapkan daun pandan yang sudah dipotong dan tusuk gigi. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil satu adonan kulit, lalu bulatkan. Lalu bentuk cekung bagian tengahnya. Beri isian unti kelapa. Lalu rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bentuk lonjong. Selanjutnya buat guratan seperti buah pare dengan tusuk gigi. Rapikan bagian ujungnya. Lalu alasi dengan daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Buka tutup kukusannya setiap 3 menit supaya kuenya tetap cantik, tidak mengembang atau melebar. Menit ketiga, buka tutup kukusan beberapa saat dan tutup kembali. Menit ke-6, menit ke-9, menit ke-12, dan menit ke-15. Kuenya sudah matang. Lalu angkat. Selanjutnya, cara membuat flas santannya. Tuang 300 ml santan agak kental ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata. Larutkan 1 sendok makan tepung beras dengan santan secukupnya. Lalu tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental. Sudah mendidih, tetap aduk terus ya. Santannya sudah mengental, lalu matikan kompornya, angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kue peparenya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan flas santan maupun tidak pakai. Dan untuk resep yang keempat, pertama, cara membuat kuah kincannya. Tuang 550 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya, kemudian saring ke dalam panci atau wajan lain. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Larutkan 2 sendok makan maizena dengan sedikit air. Kemudian tuang larutan maizena. Rebus sambil diaduk sampai mendidih dan agak mengental.
Sudah mendidih dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan. Selanjutnya, cara membuat kue talamnya. Tuang 800 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 200 ml jus pandan, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, lalu rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, segera angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan dan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 200 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka. Tuang campuran santan dan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya jika ingin warnanya lebih hijau. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan saring adonannya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Olesi tipis dasar loyang dan pinggirannya dengan minyak goreng. Adonan akan dikukus secara bertahap, yaitu sebanyak 4 kali. Bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang untuk bagian pertama. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubang kecilnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 8 menit, siapkan adonan yang kedua. Selalu aduk adonan dan buang gelembungnya sebelum dituang. Teruskan mengukus selama 8 menit. Untuk adonan yang keempat, dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan kue talamnya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kue talamnya dari loyang. Dan potong-potong sesuai selera.
Kemudian kue talamnya disajikan dengan kuah kinca. Kue talam kuah kincanya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan gurih dan manis dengan tekstur lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.